Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Merina Siva dari kelas 11 TKJ 1. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai filter NAT. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama ada pengertian NAT, yang kedua ada pengertian SRC NAT, yang ketiga ada pengertian destination NAT, yang keempat ada pengenalan DNS server, yang kelima ada konfigurasi DNS di Mikrotik, dan yang terakhir NAT redirects. Langsung saja ke pengertian NAT. Jadi NAT adalah Network Address Translation. NAT adalah teknik yang digunakan untuk mengubah alamat IP dalam paket data saat melewati router atau firewall. NAT memungkinkan pengguna suatu alamat IP publik untuk mengakses internet oleh banyak perangkat di jaringan lokal atau LAN. Ada beberapa jenis NAT, namun yang paling umum adalah SRC NAT dan Destination NAT. Selanjutnya ada SRC NAT. Jadi SRC NAT itu adalah Short Network Address Translation, yang dimana adalah proses dimana alamat IP sumber dari paket yang dikirimkan diubah menjadi alamat IP lain dan biasanya alamat IP publik. Adapun masquerade mentranslate banyak IP private menjadi satu IP dynamic. SRC NAT mentranslate banyak IP menjadi static. Di sini kita akan mempraktekkan SRC NAT, yang dimana SRC NAT itu mentranslate banyak IP private menjadi satu IP static. Misalkan kita memiliki IP public yaitu /29, dan dimana /29 itu dalam subnetting adalah 8 dikurangi 2. Untuk broadcastnya itu sama dengan 6. Nah, ini adalah total IP yang bisa digunakan. Misalkan satu IP digunakan ISP yaitu 10.0.137.165. Nah, pastinya sisanya ada 5 IP, sedangkan yang digunakan untuk IP statik yaitu 10.0.137.166 dan 10.0.137.167 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kapan sih yang paling tepat untuk menggunakan SRC NAT tersebut? Yaitu pada saat kita memiliki IP public static. Nah, ini kita buka Winbox, kemudian pilih IP, address, dan lalu pilih add. Nah, di sini kita akan membuat IP public static. Untuk IP yang pertama kita gunakan 10.137.166/24. Untuk interface-nya menggunakan ISP atau kita arahkan ke ISP. Lalu apply dan OK. Selanjutnya kita buat lagi dengan IP 10.137.167/24, dan masih sama. Untuk interface-nya kita arahkan ke ISP, lalu apply dan OK. Terus kita buat lagi dengan IP 10.0.137.168, masih sama dengan yang awal. Terus apply dan OK. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja, hanya dibedakan untuk belakangnya sampai nanti 170/24. Nah, ini teman-teman bisa ikuti cara saya ya. Nah, ini sudah di 170/24. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa IP public static
Kalau kita menggunakan masquerade, di sini kita akan mentranslate banyak IP private menjadi satu IP yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau kita ingin internetan menggunakan IP public 10.0.137.167, yaitu dengan membuka firewall NAT. Nah, di sini kita akan mengedit untuk chainnya menggunakan SecurNAT. Untuk SecurNAT, nah selanjutnya kita edit. Untuk chainnya kita menggunakan SecurNAT. Untuk SRC addressnya kita kosongkan dan actionnya menggunakan SecurNAT. Lalu pada to address kita isikan 10.0.137.167, lalu apply dan oke. Lalu setelah itu kita coba ping di semua PC yang ada, yaitu dengan ping 8.8.8.8. Ini pada PC 1 TTL. Lalu kita coba ke PC yang kedua. Pada PC kedua ini masih sama dengan PC 1, ping 8.8.8. Dan setelah sudah kita bisa ping ke PC 3. Nah, di sini hasilnya TTL semua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai destination NAT dan destination direct. Misalkan kita di sini kita mempunyai API Ubuntu desktop yang sudah terinstall di web server, namun di sini tidak mengsupport web servernya. Anggap saja Ubuntu desktop ini sudah terinstall web servernya. Web server ini nantinya akan masuk ke IP private, dan ini adalah web server atau IP dari Ubuntu di desktop. Ini misalkan kita mempunyai PC atau laptop, kita tambahkan laptop. Lalu kita tambahkan laptop. Dan ketika laptop ini mengakses internet atau misalnya laptop ini ingin melakukan akses ke mikrotik, maka paket akan diarahkan ke web server. Jadi di sini selanjutnya teman-teman bisa lihat video tutorialnya.
Nah, ini contohnya misalkan laptop ini memiliki IP 10.0.137.43/24. Assertion NAT laptopnya destination ke mikrotik, maka destinationnya nanti akan merubah ke IP web server, yaitu 192.168.2.254. Lalu setelah itu kita buka mikrotik, dan setelah itu di NAT kita coba add. Selanjutnya untuk chainnya assertion NAT, lalu destinationnya 10.0.137.43, yaitu IP mikrotiknya. Selanjutnya untuk protokolnya TCP, dan kemudian untuk destination portnya ini contoh saja ya, 81. Dan untuk actionnya kita menggunakan destination NAT, lalu untuk to address web servernya menggunakan 192.168.2.254. Lalu untuk to portnya kita menggunakan 80, itu HTTP-nya. Nah, jadi seperti inilah melakukan destination NAT. Namun karena ini tidak bisa install web server, jadi saya hanya bisa mereview konfigurasi web servernya saja. Untuk selanjutnya kita membahas pengertian DNS. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengenalan DNS. Jadi DNS yaitu mengtranslate dari IP address menjadi domain atau sebaliknya. Contoh, misalkan di sini kita mempunyai domain server, yaitu Ubuntu desktop dan server. Di sini juga terdapat PC 1, PC 2, dan PC 3. Anggap saja PC ini itu adalah karyawan atau orang-orangnya, dan orang ini ya dan pekerjaannya harus mengakses ke server. Namun orang ini tuh kurang mengingat IP address pada server-server. Ini maka dari itu kita membutuhkan yang namanya DNS server agar orang-orang ini tidak lupa untuk mengakses servernya atau tidak perlu menuliskan IP untuk mengakses server. Nah, contoh pada server 1 kita akan tuliskan server.com. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di mikrotik yang pertama. Kita buka Winbox, lalu pilih IP, DNS setting. Nah, selanjutnya pada DNS setting, pada bagian allow remote-nya kita checklist atau centang, lalu kita akan membuat domain dari server dan Ubuntu desktop. Nah, kita klik static, kemudian kita add. Nah, yang pertama kita akan membuat server. Nah, di sini kita akan membuat server .mydomain.com. Lalu untuk addressnya menggunakan 192.168.1.2. Oke, selanjutnya kita akan membuat Ubuntu desktop dan addressnya. Dan addressnya kita isikan 192.168.2.254. Lalu apply dan oke.
kita ping di PC1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Sebelum itu, kita akan mencoba lihat dulu DNS server di PC-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk DNS-nya masih 8.8.8. Nah, kita ganti menjadi 10.10.10.1 agar kita bisa mengakses domain yang kita buat. Nah, cara mengganti DNS-nya yaitu dengan ketikan IP DNS 10.10.10.10.1. Nah, setelah itu kita bisa coba kembali ketikan show IP. Nah, di sini untuk IP DNS-nya sudah ganti 10.10.10.1. Nah, setelah itu kita akan coba untuk ping server my domain dan Ubuntu my domain-nya. Nah, ini kita langsung saja ping server mydomain.com. Nah, ini untuk hasilnya TTL ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ping untuk Ubuntu domainnya. Nah, ini hasilnya sama TTL ya teman-teman untuk ping Ubuntu mydomain.com-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai NetDirect. NetDirect adalah paket yang nantinya akan diarahkan ke router sendiri. Misalkan kita memiliki DNS server 8.8.8. Nah, ini kita buka Winbox. Pada Winbox ini kita pilih IP, lalu pilih firewall dan pilih NAT. Nah, kemudian di sini kita buat. Nah, di sini untuk chain-nya kita menggunakan destination NAT. Lalu setelah itu untuk destination address-nya menggunakan 8.8.8.8 dan untuk protokolnya kita menggunakan UDP. Lalu setelah itu untuk destination port-nya kita menggunakan 53. Dan untuk action-nya kita menggunakan redirect. Lalu sama seperti tadi untuk to port-nya kita menggunakan 53. Oke, nah misalkan dari PC1 akan melakukan ping ke domain dengan DNS 8.8.8 bukan dari Mikrotik, maka akan berhasil karena PC1 itu DNS-nya sudah masuk pada IP DNS yang dari Mikrotik. Jadi di PC1 ini memiliki IP DNS Mikrotik, maka bisa ping ke server atau Ubuntu My Domain. Namun kalau tidak memiliki IP DNS dan Mikrotik, maka tidak akan melakukan ping atau akses pada yang sudah kita buat. Lalu kita mencoba ping 8.8.8. Setelah itu pasti akan TTL. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.